berbahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Saya Endang Kristiana Sinaga SPD dari SMP Swasta RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Saya Sumiran SPDI dari SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya Siti Zakia Rokani SPD dari SD Negeri 101898 Lubuk Pakam. Di sini kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat sore Pak Sumiran, apa kabarnya? Selamat sore Bu, Ya, baik, iya, sehat Pak, Bu. ya. Sehat ya Pak ya. Iya Bapak, sesuai dengan permintaan Bapak ini, bahwasanya Bapak akan melaksanakan coaching, proses coaching ya Pak ya. Iya, benar, Bu. Iya, kapan itu Pak? Nanti sebentar lagi akan kita lakukan coaching bersama Bu Kia. Oke Bapak. Jadi nanti Pak, ketika Bapak melaksanakan proses coaching ini Pak, saya boleh ya Pak ya mengamati Bapak ya, Boleh. serta membuat penilaian apakah Bapak nanti ketika proses coaching itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti Bapak sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan Bapak itu sudah mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kemudian Bapak juga nanti memperhatikan apakah coach di situ sudah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya berdasarkan berdasarkan kompetensi yang bisa Bapak gali dari coach ya Pak ya. Oke Bapak. Nah, sebelum pelaksanaan proses coaching itu Pak, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu dengan Bapak, boleh ya Pak ya? Iya, boleh Bu. Iya. Bapak, kompetensi coachingnya apa yang akan Bapak kembangkan pada saat proses coaching nanti Pak? Yang akan saya kembangkan nanti Bu berdasarkan prinsip coaching Bu. Yang Iya, pertama itu hadir sepenuhnya. Kemudian yang kedua kita mendengarkan secara aktif kepada coach kita. Iya. Kemudian yang ketiga nanti Bu kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke Bapak. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bapak ingin gali, itu dari ketiga itu mana Pak kompetensi yang paling Bapak utamakan untuk dikembangkan Pak? Tentunya Bu supaya kita mendapatkan hasil dari atau solusi yang diberikan kepada coach nanti, pertanyaan yang berbobot nanti yang mungkin kita lebih ini kan supaya si coachnya menemukan solusinya sendiri. Oh gitu ya Pak. Berarti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi. Iya. Ya Pak ya, itu merupakan indikator yang mau Bapak kembangkan. Iya, ya, Pak. benar. Oke deh Bapak, baiklah Bapak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Iya, Bu. Selanjutnya Bapak silakan melaksanakan proses coaching ini setelah ini. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, boleh ya Pak kita ketemu lagi Pak? Boleh ya Pak ya, kita Boleh. mau berbincang-bincang Siap, Bu. kembali ya Pak Siap. ya. Oke Bu ya. Oke Bapak, terima kasih Pak Sumiran. Iya. Silahkan Bapak melanjutkan proses coachingnya ya Pak. Oke Bu. Selamat sore Bu Kia. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini? Ya sehat ya Pak ya. Tapi sehatnya kurang semangat ya. Iya Pak, saya Banyak Kema- pikiran. kemarin kan saya udah ada ngomong sama Bapak kan, Iya. mau ketemu Bapak hari ini. Iya, baik. Saya ingin bercerita, bertukar pikiran dan ingin mencari solusi sama Bapak karena saya yakin Bapak orang yang tepat untuk saya ajak cerita tentang keluh kesah saya akhir-akhir ini di kelas Pak. Oke, siap Bu. Jadi apa yang mau Ibu ceritakan hari ini? Apa tujuannya Bu? Iya, tujuannya itu tadi saya ingin bertukar pikiran ya Pak ya, mengharapkan solusi. Nah gini Pak, masalah saya itu akhir-akhir ini di kelas murid-murid saya khususnya dalam pelajaran matematika itu
mereka kurang antusias gitu Pak dalam mengikuti pelajaran matematika ini. Nah, lalu Pak, ya 50% dari jumlah satu kelas Pak, 25 orang siswa saya, hanya 50% mereka yang mengumpulkan tugas matematika itu, begitu Pak. Jadi saya ingin bercerita itu, maksudnya ingin menanyakan gimana sih yang harus saya lakukan gitu dalam apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kondisi di sekolah itu, di kelas itu tidak semuanya antusias. Iya Pak, benar Pak, benar. Jadi menurut Ibu apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu tidak antusias kepada pelajaran matematika? Ya mungkin ya Pak, kalau menurut saya mungkin pelajaran saya itu terlalu membosankan ya Pak ya. Dengan saya misalnya saya tuh terlalu monoton mengajarnya. Saya itu terlalu banyak yang berbicara. Saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk bertanya atau berpendapat. Mungkin itu Pak yang membuat mereka itu merasa bosan dalam mengikuti pelajaran saya di pelajaran matematika itu. Oh gitu rupanya Bu. Jadi kalau menurut Ibu apa yang bisa dilakukan supaya murid-murid itu tidak bosan untuk belajar matematika tadi? Iya, ya yang pastinya pasti kita akan membuat pembelajaran itu mengasihkan gitu ya Pak, sehingga mereka tidak monoton. Seperti itu Pak. Pendapat sih Bu, saya setuju juga kalau memang pelajaran itu dibuat supaya proses pembelajaran itu asik dan menyenangkan. Iya Pak. Lalu menurut Ibu apa saja yang membuat siswa itu bisa asik belajarnya gitu? Iya, yang pastinya saya harus membuat itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya kan Pak. Lalu murid itu juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga nantinya akan menyisipkan ice breaking atau games edukasi terkait matematika. Karena Pak selama ini jujur saya tidak pernah menyisipkan ice breaking di matematika Gitu gitu ya, Bu, kan ya. Pak. Karena menurut saya matematika itu adalah ilmu yang serius gitu kan Pak. Jadi kita harus belajar dan belajar gitu. Tapi mungkin tindakan saya itu salah ya Pak ya. Jadi Bu, kalau selanjutnya Bu, supaya anak-anak itu semakin antusias, ada nggak metode yang Ibu kembangkan di model pembelajaran? Iya Pak, selama ini saya mungkin ya Pak belum menggunakan metode pembelajaran yang baik di matematika ya Pak. Tapi saya rasa metode pembelajaran itu banyak ya Pak ya. Contohnya aja misalnya dengan menggunakan media video dari YouTube, Google gitu, atau tidak medianya itu kita buat games yang ada aplikasi sekarang begitu ya Pak. Jadi Bu, dengan yang Ibu ceritakan tadi bahwa supaya anak-anak itu tidak terlalu monoton ya pembelajarannya, Ibu sudah mau mencoba ya menyisipkan ice breaking, kemudian model pembelajarannya juga akan dirubah ya. Jadi rencananya kapan Ibu mulai? Iya, rencana saya itu secepatnya ya Pak. Bila perlu kami kan matematika hari Sabtu. Mungkin nanti hari Sabtu akan saya buat gitu. Jadi sehingga anak-anak itu tidak monoton dan saya akan menyerahkan sepenuhnya pembelajaran itu mereka yang pilih sendiri gitu ya Pak. Misalnya kalau matematika itu kita bawa mereka misalnya di lingkungan sekolah kita pengenalan benda-benda konkret ya Pak, sehingga mereka mengerti gitu. Karena selama ini saya hanya menerangkan terus, tidak saya kenalkan misalnya bentuk kubus itu bagaimana gitu kan Pak. Hanya saya kenalkan kubus berbentuk segi empat, mempunyai rumus, rusuknya segini, cuman gitu aja. Jadi mungkin saya akan mengenalkan langsung media pembelajarannya itu kepada anak-anak sehingga anak-anak itu nanti lebih mengerti ya Pak. Bagus itu Bu, saya setuju Bu. Iya, Pak. Itu bisa dikembangkan terus Bu. Pak. Jadi Bu, terakhir Bu, komitmen apa yang akan Ibu kembangkan terhadap rencana Ibu ini? Iya, saya berkomitmen untuk menggunakan pembelajaran matematika ini yang lebih mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar
dan juga untuk tugas-tugasnya itu nanti saya akan menggunakan tidak banyak saya berikan tugas ya Pak, hanya beberapa saja. Lalu tugasnya itu nanti saya selipkan juga dengan game edukasi. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mantap itu Bu. Jadi Bu, sekarang udah istilahnya sudah ada ya gambaran yang akan Ibu lakukan, kemudian Iya, Pak. Ibu mau melakukan secepatnya. Terus siapalah yang membantu Ibu? Ada nggak pihak-pihak lain yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Iya, saya akan berencana berkolaborasi dengan teman, saya kan kelas 5B ya Pak, dengan teman kelas 5A, wali kelas kelas 5A. Jadi berkolaborasi, lalu tanya juga dengan rekan sejawat yang lain bagaimana metode pembelajaran yang baik untuk belajar matematika itu agar anak-anak lebih menyenangkan dan mengasihkan. Mantap Bu, saya setuju Bu. Oke, selamat sore Pak Sumiran. Sore Bu, Gimana sekarang kondisinya? Sehat? sehat Bu. Terima kasih ya Pak ya. Oke, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Iya. Menurut Bapak ini bagaimana pelaksanaan proses coaching tadi? Apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Pak? Sudah Bu, jadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan alutsista. Jadi semua sudah terpenuhi dalam alutsista tersebut. Oke Bapak. Nah, berkaitan dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi, menurut Bapak ini apakah ketika proses coaching itu sudah memenuhikah atau tidak? Sudah memenuhikah atau tidak proses Pak, kompetensi yang Bapak ingin capai tadi? Sudah tercapai atau belum? Sudah Bu, jadi dalam proses coaching tadi sesuai dengan prinsip coaching, mulai dari kita hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sudah kita laksanakan. Nah, untuk itu Pak, tadi Bapak sudah kembangkan ya, kemudian Bapak juga sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan alutsista. Nah, menurut Bapak ini untuk selanjutnya menurut selanjutnya ini Pak ya, apalagi yang mau Bapak kembangkan dari kompetensi yang Bapak inginkan? Baik Bu, jadi untuk kedepannya nanti Bu, mungkin kalau kita laksanakan coaching, dari coaching yang sudah kita laksanakan tadi, Iya, Pak. ada beberapa prinsip yang memang harus kita kembangkan kembali, yaitu di bagian pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi kita memang sedikit kesulitan dalam menemukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti kalau kita mungkin sering berlatih, nanti kedepannya nanti bisa kita munculkan dengan mudah pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Pak, punya prinsip seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya harapan Bapak ingin mengembangkan lebih baik lagi ya mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot itu dapat terwujud ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Jadi untuk kedepannya saya berharap kita bisa jumpa kembali ya Pak ya. Dan saya yakin itu pasti Bapak bisa menjadi seorang coach yang luar biasa ya Pak, yang bisa diharapkan oleh semua coach yang ingin berjumpa dengan Bapak, berbincang dengan Bapak ya. Iya, terima kasih juga Bu atas bincang-bincangnya. Oke Bapak Sumiran, saya rasa kita sudahi dulu sampai di sini ya. Terima kasih untuk Bapak dan waktunya. Selamat sore Pak Sumiran.